Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Sumber kita bab 2 dari buku teks informatika kelas 8. Topiknya berpikir komputasional. Mungkin Anda bertanya-tanya, gimana sih cara mikir kayak programmer tapi tanpa perlu ngoding? Nah, misi kita kali ini itu membongkar logika di balik rutinitas harian lewat konsep-konsep di bab ini. Betul, berpikir komputasional ini intinya itu cara kita mecah masalah gede jadi kecil-kecil, terus cari polanya, fokus ke yang penting, baru deh rancang solusi langkah demi langkah. Mirip cara komputer mikir, tapi ini sebenarnya skill dasar buat kita semua sih, buat hadapi hal-hal rumit. Oke. Mari kita mulai deh. Konsep pertama, fungsi. Sumber ini bilang kayak mesin ya. Ada input, terus diproses jadi output. Contoh klasiknya itu fx sama dengan 2x plus 3. Ya, dan ini ada di mana-mana loh. Nggak sadar aja mungkin. Misalnya, referen lagu deh. Itu kan fungsi. Dipanggil ulang terus tanpa ditulis ulang liriknya. Atau kalau guru bilang persiapan masuk kelas, itu satu perintah, tapi isinya banyak kan? Baris, cek kuku, masuk kelas. Iya juga ya. Bahkan, instruksi simpel kayak Anda diminta beli gula. Inputnya uang, prosesnya ya Anda ke warung. Outputnya gula plus kembalian mungkin. Intinya, efisiensi instruksi. Oke, efisiensi sehari-hari masuk akal. Tapi kalau di komputasi, kekuatan utamanya apa dong selain hemat ngetik? Nah, ini penting. Kekuatan utamanya itu modularitas sama abstraksi. Jadi, Anda bisa bangun sistem yang kompleks dari potongan-potongan fungsi yang lebih kecil. Gampang dikelola jadinya. Anda fokus ke apa yang fungsi itu lakukan. Misalnya, beli gula. Tanpa harus pusing gimana detailnya setiap saat. Ini dasar, biar program rapi. Jadi soal ngelola kompleksitas ya. Pantesan. Ilustrasi mesin pembentuk kue di buku itu juga menarik ya. Visualisasi bagus tuh. Input masuk, lewat jalur tertentu, keluar beda bentuk. Iya, itu visualisasi yang bagus banget. Oke, sekarang kita geser dikit. Penimbunan. Ini cara ngelompokin sesuatu aja berdasarkan kesamaan. Contoh di buku itu kan, himpunan buah kesukaan adik. Ada jeruk, mangga, jambu. Terus himpunan punya kakak ada rambutan, mangga, duku, buah naga. Oke, terus kalau ditanya buah yang disuka adik atau kakak, berarti gabungan ya, semua buah disebut jadinya. Betul. Tapi kalau yang disuka adik dan kakak, nah itu irisan himpunan kan, jawabannya cuma mangga. Tepat sekali. Ini kan logika dasar pengelompokan yang sering kita pakai tanpa sadar ya. Iya sih. Dan logika himpunan ini bisa bantu mecahin masalah loh. Contoh pupuk ajaib di buku itu kan nunjukin gimana kita bisa nyimpulin mana gelas yang isinya air biasa yang nggak ada efeknya. Caranya ya dengan analisis hasil kombinasi pupuknya. Mirip operasi irisan lah buat misahin variabel. Intinya penalaran logis. Oke. Nah, setelah ngelompokin info pakai himpunan, sekarang gimana cara terhadap info, angka misalnya, bisa ditulis dalam bahasa beda? Kita kan biasa pakai desimal ya, basis 10. Iya, itu default kita. Tapi komputer seringnya pakai biner, basis 2. Angkanya cuma 0 sama 1. Atau oktal, basis 8. Angkanya 0 sampai 7. Gimana tuh cara kerjanya? Ada analogi timbangan digital ya di buku. Betul. Gampangnya gini, digit paling kanan itu berubah paling cepat. Kalau desimal kan 0 sampai 9, udah 9 balik ke 0, terus angka di kirinya nambah 1. Nah kalau biner batasnya cuma 1. Udah 1 ya balik ke 0, terus angka kirinya nambah 1. Oktal juga gitu, batasnya 7. Prinsipnya sama aja, kalau udah mentok, oper ke digit sebelah kiri. Oke. Ada analogi lain lagi nih, tas dan logam mulia. Misal kapasitas tas kita 2.707 gram. Kalau logamnya kelipatan 10, kayak 1.000 gram, 100 gram, 10 gram, 1 gram gitu. Kita bakal bawa gimana? Ya kita ambil 2 keping 1.000 gram, 7 keping 100 gram, 0 keping 10 gram, sama 7 keping 1 gram. Totalnya pas 2.707 gram. Itu representasi desimalnya, 2, 7, 0, 7. Nah ini yang menarik. Kalau logamnya kelipatan 8, jadi ada yang 512 gram, 64 gram, 8 gram, 1 gram. Untuk 2.707 gram yang sama, kita bakal bawa 5 keping 512 gram,
terus 2 keping 64 gram, 2 keping 8 gram, dan 3 keping 1 gram. Coba aja dihitung, totalnya sama, 2.707 gram. Tapi kombinasinya jadi 5, 2, 2, 3. Artinya, 2.707 desimal itu sama dengan 5223 oktal. Wow, oke. Jadi angka sama tapi bahasanya bisa beda ya? Kalau pakai biner, kelipatan 2, gitu gimana? Nah, kalau pakai kelipatan 2, 2048, 1024, dan seterusnya, angka 2707 itu bakal jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 dalam biner. Panjang ya, tapi prinsipnya sama. Ini cara cerdas banget buat ngertiin konversi basis bilangan. Di buku juga dijelasin kan metode formalnya, bagi berulang atau kali digit gitu. Iya, ada penjelasannya. Bagi terus dengan basis tujuan, catat sisanya dari bawah ke atas, atau sebaliknya, tiap digit kali basis pangkat posisinya, terus jumlahin. Sip. Nah, konsep terakhir nih, struktur data sederhana tapi penting banget, tumpukan atau stack. Betul. Bayangin aja tumpukan piring atau buku deh. Yang terakhir ditaruh di atas, itu yang bakal pertama diambil kan? Iya, nggak mungkin ambil yang paling bawah duluan. Nah, itu prinsipnya last in, first out, LIFO. Dan ternyata komputer pakai stack ini buat ngitung operasi matematika ya. Ada contoh teka-teki Koko itu. Operasi 5 plus 2, 3, kok ditulisnya jadi aneh 5, 2, 3 plus. Ini namanya notasi postfix ya. Iya, notasi postfix atau reverse Polish notation. Awalnya mungkin aneh, tapi buat komputer ini lebih gampang diproses. Gini cara kerjanya, pakai stack. Masukin angka ke stack. Jadi masuk 5, masuk 2, masuk 3. Stack jadi 5, 2, 3. Oke, tumpukannya 5, 2, 3. Terus ketemu plus. Nah, kalau ketemu operator, ambil 2 angka paling atas dari stack. Berarti ambil 3, terus ambil 2. Diambil 3 sama 2, terus diapain? Dikalikan sesuai operatornya. 2 kali 3 kan 6. Hasilnya 6 dimasukin lagi ke stack. Oke, jadi sekarang stacknya tinggal 5, 6, lanjut ketemu plus. Sama caranya. Ambil 2 angka teratas, 6, terus 5. Dijumlahkan. 5 tambah 6 jadi 11. Hasilnya 11 masuk lagi ke stack. Jadi stacknya sekarang 11. Udah habis operasinya. Udah habis. Hasil akhirnya ya angka yang tersisa di puncak stack itu. 11. Wah, keren juga ya. Jadi nggak perlu pakai kurung-kurung lagi. Urutannya udah otomatis benar pakai stack dan notasi postfix ini. Persis. Ini cara komputer memproses hitungan dengan urutan operasi yang jelas. Dan ini nggak cuma buat ngitung aja loh. Prinsip LIFO ini dipakai juga buat ngelola memori, pas program manggil fungsi, atau bahkan pas Anda tekan tombol undo di aplikasi. Yang terakhir dilakukan, itu yang pertama dibatalin kan? Nah iya benar juga. Jadi berpikir komputasional ini emang luas ya, bukan cuma coding. Tapi lebih ke cara kita mikir, mecah masalah, nemuin pola, bikin abstraksi, pakai logika fungsi, himpunan, cara data direpresentasiin, sampai struktur data kayak stack tadi. Betul sekali. Ini kayak toolkit mental yang sebenarnya udah sering kita pakai sehari-hari, mungkin tanpa kita sadari sepenuhnya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh, selain contoh-contoh yang udah kita bahas tadi. Kira-kira di situasi mana lagi dalam keseharian Anda secara nggak sadar udah menerapkan salah satu prinsip ini? Entah itu fungsi, himpunan, representasi data, atau logika tumpukan LIFO tadi. Pas Anda lagi bikin keputusan atau mecahin masalah. Coba dipikirkan.